Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan nomor NIM 1901174. Di sini saya akan memaparkan proposal KTI saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Ibu Balita terhadap Swamedikasi Obat Diare di Posyandu Asoka 3, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang, diare adalah suatu kondisi di mana buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dan frekuensinya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Penyebab diare yang sering ditemukan di lapangan ataupun secara klinis adalah diare karena keracunan. Penyakit diare dibagi menjadi dua jenis, yaitu diare akut dan diare persisten. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Bagaimana gambaran hubungan pengetahuan ibu balita terhadap swamedikasi obat diare di Posyandu Asoka 3, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian mengetahui hubungan pengetahuan ibu balita terhadap swamedikasi obat diare di Posyandu Asoka 3, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Adapun manfaat dari penelitian yaitu sebagai sarana bahan pertimbangan tentang ketepatan pemberian informasi pengobatan diare pada balita untuk masyarakat sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan dalam penanggulangan diare. Manfaat bagi penulis menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu. Tinjauan pustaka. Definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu sosial ekonomi, pendidikan, dan juga pengalaman. Klasifikasi pengetahuan. Tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Cara memperoleh pengetahuan yaitu dengan cara coba salah atau trial and error secara kebetulan berdasarkan pengalaman pribadi melalui jalan pikiran dan cara modern. Cara pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket dengan pengemukaan sejumlah pertanyaan tentang isi materi yang hendak diukur dari subjek penelitian atau responden. Pengertian balita. Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 12 sampai 59 bulan. Status gizi balita. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, penentuan status gizi pada balita antara lain pengukuran berat badan terhadap tinggi badan BB per TB, pengukuran panjang badan terhadap umur atau tinggi badan terhadap umur, PB per U atau TB per U untuk menentukan status gizi anak apakah normal, pendek atau sangat pendek. Pengukuran indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U. Swamedikasi. Swamedikasi merupakan salah satu proses pengobatan yang dapat dilakukan sendiri oleh seseorang di mana mulai dari pengenalan keluhan atau gejalanya hingga pemilihan dan penggunaan obat. Keuntungan dari swamedikasi yaitu membantu mencegah dan mengatasi gejala penyakit ringan yang tidak memerlukan dokter, memungkinkan aktivitas masyarakat tetap berjalan dan tetap produktif, menghemat biaya dokter dan menebus obat resep yang biasanya mahal, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam pengobatan sehingga menjadi lebih efektif dan peduli terhadap kesehatan diri. Adapun kerugian dari swamedikasi yaitu apabila pelaksanaannya tidak rasional, swamedikasi dapat menimbulkan kerugian seperti kesalahan pengobatan karena ketidaktepatan diagnosis sendiri. Penggunaan obat yang terkadang tidak sesuai karena informasi biasa, pemborosan waktu dan biaya. Apabila swamedikasi tidak rasional dan dapat menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti hipersensitif, alergi, efek samping, atau resistensi. Untuk penggolongan obat swamedikasi sendiri, yakni dibagi menjadi 2, obat bebas dan juga obat bebas terbatas.
Diare. Diare adalah frekuensi pengeluaran dan kekentalan feses yang tidak normal. Etiologi. Penyebab diare dapat terjadi karena adanya virus, bakteri, dan juga parasit. Adapun jenis-jenis dari diare yaitu ada diare akut cair, diare bermasalah, diare berdarah, kolera, diare berkepanjangan, dan juga diare persisten atau diare kronik. Berikut merupakan pengobatan menurut Widoyo 2011 pengobatan diare berdasarkan derajat dehidrasinya, yaitu 1. Tanpa dehidrasi dengan terapi A, pada keadaan ini buang air besar terjadi 3-4 kali sehari, biasa disebut dengan mencret. Anak yang mengalami kondisi ini masih lincah dan masih perlu makan dan minum seperti biasa. Dehidrasi ringan atau sedang dengan terapi B, diare dengan dehidrasi ringan dengan hilangnya cairan sampai 5% dan berat badan. C. Dehidrasi berat dengan terapi diare dengan dehidrasi berat ditandai dengan mencret terus-menerus, biasanya lebih dari 10 kali disertai muntah. D. Teruskan pemberian makan seperti semula, diberikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Antibiotik bila perlu. Pengertian posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk bersama masyarakat dalam menjalankan pembangunan kesehatan. Adapun manfaat dari posyandu yaitu untuk mendukung perbaikan perilaku, mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut merupakan kerangka konseptual. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan cross-seksional. Desain penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner yang terdiri dari 4 bagian, yaitu lembar kuesioner tingkat pengetahuan, lembar kuesioner tentang sikap penanggulangan pertama, lembar kuesioner tentang pencegahan, dan lembar kuesioner tentang pengobatan yang benar pada kasus diare. Tempat dan waktu penelitian yaitu di Posyandu Asoka 3, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini saya memakai 2 variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Populasi sampel dan teknik sampling. Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang terdaftar di Posyandu Asoka. Sampel adalah sebagai atau mewakili seluruh populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini saya melakukannya dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri serta fisik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Prosedur pengumpulan data diawali dengan meminta surat pengantar perihal penelitian ke instansi pendidikan, selanjutnya meminta izin kepada pihak posyandu untuk melakukan penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Analisis data. Analisis data adalah proses pencarian data, penyusunan secara sintesis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai jurnal dan juga sumber-sumber yang terkait. Demikian pemaparan presentasi dari KTI saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.